Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan juga partai politik pada penghitungan suara Sirekap menambah daftar masalah dalam pemilu 2024. Ya, banyak pihak yang mendesak pemilu ulang. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. KPU pun mengakui aplikasi Sirekap ada anomali dan sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem untuk mengubah ambang batas parlemen 4%. Ya, MK meminta DPR segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen, yang menurut Perludem ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029
dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. MK setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. MK menyebut undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Namun keputusan ini baru berlaku untuk pemilu 2029 mendatang, bukan pada pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, karena setelah keputusan tersebut, MK akan menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR, untuk segera merevisi undang-undang tersebut sebelum pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Juanda menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen yang baru berlaku pada pemilu 2029. Menurutnya aturan tersebut tidak terlambat untuk diberlakukan tahun ini. Kenapa soal putusan MK bisa berlaku cepat dan segera? Kenapa yang ini lakunya hanya untuk 2029? Dan saya kira saya agak sedikit berbeda pandangan dan saya mengkritik putusan ini. Seharusnya di satu sisi memang MK sudah cukup bagus mengapresiasi dari kawan-kawan Perludem ya, dan oleh karena itu kita mengucapkan selamat dan dari ini banyak yang positifnya. Nah, tetapi kenapa ini tidak diberlakukan untuk 2024? Menurut saya sebenarnya tidak ada kata terlambat. Sebab begini, putusan KPU itu secara nasional kan belum. Itu kan nanti tanggal 20 Maret. Dan saya kira kalau memang MK secara bulat, secara utuh dan paripurna untuk melihat bahwa sebuah problematik konstitusional berdasarkan kedaulatan rakyat, saya pikir bahwa MK memutuskan berlaku untuk 2024 juga, kan belum melewati batas waktu. Karena kenapa? Kita belum tahu siapa mendapat persentasenya berapa dari beberapa partai itu, sehingga saya kira di sini agak setengah hati ya putusan ini, walaupun memang kita mengapresiasi. Nah, oleh karena itu saya kira benar, saya terlepas dari apapun. Tapi artinya dasar pertimbangan MK itu dalam kerangka untuk mewujudkan bagaimana prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum dan keadilan. Tapi di sisi lain kenapa tidak diterapkan prinsip itu, argumentasi itu pada 2024? Akhirnya apa? Terbuang berapa juta juga, dan berapa suara yang hilang tetap hilang di 2024. Nah, ini saya khususnya menyayangkan putusan yang setengah hati. Pacu kerjasama konkret, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru. Ya, pertemuan digelar untuk penguatan industri halal di Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini dalam rangka tindak lanjut kerjasama konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia. Diharapkan sektor ini berpotensi memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto atau PDB nasional sebesar lebih dari 5 miliar dolar Amerika per tahun. Guna mewujudkan visi tersebut, perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi data, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi. Kebutuhan kita, saya bilang tadi, akan semakin besar. Karena bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk bahan baku dalam kita memproduksi susu ataupun keju ataupun daging. Boleh jadi itu kan akibat pandemi kemarin. Boleh jadi ya, dampaknya belum balik, belum recovery. Nah, karena itu kita harus mempelajari, dan salah satu yang kita bisa jadikan untuk membangun kembali itu adalah perdagangan di industri di produk halal. Turut hadir dalam agenda ini Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hogger.
dan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Mariches Webu. Dari Auckland, Selandia Baru, Teddy Suteja, iNews melaporkan.